Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel. Hari ini aku mau skip dulu kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di rumah. Hari ini rencananya kita mau camping. Kita mau camping ke daerah Ciwidey. Dan ini beberapa peralatan yang udah kita siapin dari 2 hari kemarin. Kalau yang hari ini yang baru dimasukin itu paling kayak makanan-makanan yang mendadak ya teman-teman, kayak misalnya yang harus dimasukin ke cooler box, terus juga galon, dan pokoknya makanan-makanan baru kita masukin pas mau berangkat banget. Karena perjalanan dari rumah aku ke Ciwidey itu lumayan, sekitar 2 jam. Ini suami aku mau cek dulu ban dan ternyata bannya itu kurang angin. Jadi ini kita isi angin dulu di jalan dekat rumah ya sebelum perjalanan. Ini kita udah sampai di Ciwidey. Ini perjalanan lancar banget, nggak ada macet. Tadi kita masuk tol Buah Batu dan keluar tol Soreang dan lurus aja langsung ke atas ya ke daerah Ciwidey. Ini kita camping di camping ground namanya Hejo Forest Ciwidey. Nggak jauh dari Ranca Upas. Dari Ranca Upas masih lurus sekitar berapa ya, sekitar 500 meter mungkin. Dan sama-sama di sebelah kanan ini tempatnya kita udah reservasi karena kita juga dari sini tuh reschedule dari sebelum lebaran. Karena anginnya besar, tenda kita itu hampir 10 kali ketiup angin, bener-bener rubuh, jadi kita minta reschedule. Alhasil baru hari ini kita kembali lagi ke sini. Waktu pertama kali kita kesini, kita ambil kafling nomor 3, dan untuk hari ini kita ambil kafling nomor 1 karena juga kafling yang tersisa itu cuman kafling nomor 1, 2, dan berapa itu? Aku lupa ya. Pokoknya agak ke dalam. Jadi alhasil kita ambil aja kafling nomor 1. Kita bawa toddler juga, bawa anak kecil, jadi kayaknya nggak mau jauh juga ya, nggak mau terlalu jauh dari depan gitu kan. Kalau misalnya kafling nomor 1 yang agak depan itu lebih deket ke ke pos penjaga gitu teman-teman kan, lebih kayak lebih aman gitu rasanya karena bawa anak kecil juga ya, takut ada apa-apa. Nah ini kita sampai di Ciwidey, di sini itu sekitar jam setengah 9. Tadinya kita mau minta tolong untuk bongkar pasang tenda biar kita aja nggak repot gitu, nggak capek, karena takutnya anak ini tidak bisa dikondisikan. Jadinya suami aku sendirian gitu, karena suami aku tuh biasanya kalau pasang tenda yang ribet ini yang manual ya, bukan yang otomatis langsung terpasang yang kayak payung itu. Nah ini kan manual, kita pasang sendiri rangka-rangkanya. Biasanya itu kalau misalnya sendiri kan susah ya teman-teman, bisa sampai 3 jam malah. Nah tapi pas dilihat ternyata anak aku mungkin sekarang udah semakin besar, semakin ngerti gitu ya. Kalau misalnya kita kasih tahu begini begitu nggak boleh, begini aja begitu aja gitu, udah pokoknya lebih ngerti. Jadi ya udah, ini kita coba untuk pasang sendiri dan alhasil alhamdulillah aku bisa bantu suami aku. Bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, kalau misalnya pasang tenda yang tipe kayak gini itu wajib banget kayaknya harus ada yang ngebantuin, karena kerangkanya tuh kayak harus dipegangin. Kalau enggak kan susah ya nyimbangin yang kanan yang kiri sama yang atas. Nah biasanya kalau misalnya suami aku pasang sendiri itu bisa sampai 3 jam. Dia juga kan susah ya, kesulitan pasang sendiri yang seharusnya berdua atau bertiga. Nah ini pas aku bantuin ini tuh cuma 1 jam teman-teman, karena itu jadi lebih mudah. Ada yang megangin tengahnya, ada yang megangin kerangkanya, jadi nggak rubuh lagi. Walaupun anak aku di sini masih nggak bisa diem, mainin ini mainin itu ya, terus pasak diambil terus, jadi kita harus nyari-nyari pasak. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah lebih kondusif gitu, nggak yang jauh-jauh banget larinya, nggak yang kemana-mana banget, jadi aku bisa bantuin deh ya. Dan alhamdulillah ini tenda dan flyseatnya udah terpasang. Aku mau beresin isi kontainer. Ini tuh beberapa peralatan kayak peralatan masak, lampu, dan yang lain-lain ya. Ini aku mau tata-tata dulu biar lebih mudah nanti kalau misalnya kita mau ambil dan mau pakainya.
Masya Allah, tabarakallah, ini karena dia nggak bisa diem tuh ya, kejedot temen-temen kepalanya pas aku ngangkat kontainer, tapi untung aja nggak terlalu keras ngegerakin kontainernya, jadi nggak begitu sakit kali ya. Dan alhamdulillah ini sudah terpasang semuanya, peralatan campingnya. Dan ini pemandangan kita ya, mungkin agak jauh ke danau, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, biar lebih safety, biar lebih dekat ke pos penjaga ya di sini aja, dan biar lebih dekat ke kamar mandi juga. Apalagi anak aku lagi toilet training teman-teman, jadi biar lebih mudah lah kalau misalnya mau bolak-balik kamar mandi. Nah ini di sini kita udah tata juga, aku juga bawa rice cooker buat masak nasi. Di bagian bedroom tempat tidurnya ini juga udah kita tata sedemikian rupa, tapi untuk sleeping bag masih digulung ya, belum aku buka, nanti aja deh malam kalau misalnya udah mau tidur. Dan ini udah rapih menurut aku. Alhasil ini aku mau siap-siap buat makan siang ya, karena tadi pagi aku sama suami aku nggak sarapan, cuman anak aku aja yang sarapan. Jadi ya udah, ini aku mau buru-buru masak karena udah lapar banget. Mohon maaf ya teman-teman, ini gambarnya kayak ada kayak ada ngeblur gitu. Itu sih kayaknya kena minyak deh kamera aku, jadi kayak gitu. Tapi nanti di belakang kayaknya udah nggak terlalu. Jadi ini ya kayak ada ngeblur. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya mengganggu. Pertama-tama aku mau masak nasi dulu, ini secukupnya aja untuk kita makan siang bareng. Nah ini aku masak di rice cooker aja ya, biar kompornya bisa masak lauknya gitu. Karena berdasarkan dengan pengalaman, kalau misalnya udah lapar kayak gini, maksudnya kompornya mana dipakai buat masak nasi, belum masak lauknya gitu kan ya. Jadi ya udah kita putusin buat kalau misalnya camping kayak gini, bawa rice cooker aja gitu ya. Apalagi biasanya kita lebih milih tempat camping yang udah ada air dan juga koneksi listrik gitu teman-teman, karena biar lebih mudah aja. Nah ini aku lagi petik-petikin kangkung. Aku mau masak tumis kangkung ya, dan ini aku cuci dulu beberapa bahan yang mau aku masak, kayak percabe-cabean dan juga sayur kangkungnya. Ini posisinya anak sama suami aku lagi main-main ke tempat bawah. Di bawah itu ada kolam rendam ya teman-teman. Jadi mereka lagi main-main di sana, nggak berendam, cuman main-main aja gitu ya, jalan-jalan. Biar aku masaknya lebih husuk dan nggak digangguin gitu, biar cepat. Dari rumah aku bekal ayam ungkep untuk makan siang, kurang lebih ini tuh ada 600 atau 700 gram. Ini aku goreng, aku sisain sedikit ya buat kalau misalnya besok sarapan pengen pakai nasi. Jadi ini mungkin aku ngegoreng sekitar setengah kiloan. Dan ini udah pada pulang ya ternyata tadi tuh, tapi ini aku juga udah mau beres, nggak begitu lama karena masaknya cuma tinggal goreng ayam, bikin sambal sama tumis kangkung aja. Nah sambil ngegoreng ayam, ini aku sambil siapin untuk bikin sambalnya. Aku bikin sambal dadak aja, sambal mentah gitu, cuman pakai bawang putih sama cabai rawit, terus dikasih garam penyedap ya. Harusnya sih enaknya lebih enak pakai gula, cuman aku nggak bawa, jadi ya udah cuman pakai garam sama penyedap. Selanjutnya di pan yang sama, ini aku mau tumis kangkungnya. Tumis kangkung yang simple aja, pakai bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Udah gitu tinggal dimasukin deh kangkungnya kayak gini, ditambahin air, kasih garam, penyedap, udah deh gitu aja. Karena kalau misalnya makan di tempat kayak gini ya, di cuaca yang dingin, alam terbuka kayak gini, makan apa aja tuh rasanya kayak nikmat aja teman-teman ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini tuh sebenarnya cuacanya lumayan dingin, terus tadi pas aku lagi nyuci sayuran, airnya dingin banget teman-teman ya. Apalagi nanti tugasnya biasanya aku cuci piring, yaitu cuci piring juga sebuah challenge kalau misalnya lagi camping kayak gini, karena emang dingin banget ya airnya. Nah lanjut, ini tuh
aku lihat tadi kangkungnya kayak sedikit, jadi ya udah deh aku mau ngegoreng kol gitu ya buat temennya. Lagian ini kolnya kayaknya banyak banget. Rencananya tadinya kolnya itu mau buat bakwan sayur, cuman kayaknya pas dilihat kayaknya kolnya banyak banget. Jadi ya udah deh sebagian mau aku goreng buat makan kali ini. Nah ini anak aku juga lagi makan tuh ya. Mohon maaf teman-teman, dia nggak pakai celana. Tadi dibuka sama bapaknya celananya tuh karena basah. Tadi tuh habis main-main. Jadi ya udah karena kita lapar, aku juga mau nyelanain. Karena akunya lagi lapar banget teman-teman. Jadi ya udah deh. Pasti lagi makan pun kotor lagi gitu bajunya. Jadi ya udah aku biarin kayak gitu dulu sambil aku makan. Habis makan tadi tuh kita sempetin tidur siang sebentar biar ngecharge energi ya, khususnya untuk anak aku biar nanti tuh malam-malam bisa makan. Biasanya kalau misalnya dia nggak tidur siang, takutnya malam-malam pas jamnya makan malam dia malah tidur gitu kan ya. Alhamdulillah tadi sempat tidur anak aku sekitar 1 jam, dan pas bangun ini kita mau main-main. Kita main-main balon kayak gini ya teman-teman. Waktu itu pernah dibeliin sama neneknya dan aku simpen gitu ya, karena kalau main di rumah takutnya licin. Jadi ya udah kita main di sini, seru banget deh ya sambil ngejar-ngejar ayam. Di sini ada ayam, katanya namanya Rainbow ya kata penjaganya, dan dikejar-kejar tuh sama anak aku. Dan ini tuh kita tuh sebentar ya keluar dari area camping ground, kita ke Alfamart. Ini sekitar 10 menit dari camping ground yang kita tempatin, karena aku lupa banget buat beli mie. Jadi rencananya malam tuh kita tuh mau bikin mie gitu ya, dan alhasil aku tuh lupa, jadi tadi tuh beli dulu sebentar. Dan habis ke minimarket tadi kita langsung ke bawah buat berendam. Seru banget deh ya, walaupun ini cuacanya hujan, tapi kan karena hujan-hujan gitu justru dingin-dingin kita berendam tuh jadi tambah nyaman ya teman-teman. Ini sekitar jam 4-an, ini kita mau berendam. Sepi banget di sini, jadi ya udah ya kesempatan jadi biar nggak terlalu sore dan atau terlalu malam gitu. Tadi aku udah cobain ngeliat toilet di tempat perempuan, ternyata agak gelap dan airnya tuh kecil ya teman-teman. Nah ada yang bilang kalau misalnya di sini tuh tempat mandinya atau kamar bilasnya tuh airnya tuh dingin ya, nggak hangat. Tapi enggak teman-teman ya, udah aku buktiin. Jadi itu airnya biarin aja keluar gitu. Jadi kita biarin dulu sekitar 5 menit baru deh airnya tuh mulai panas. Dan panasnya pun sama kayak panas kolam ini ya, enggak yang cuman anget-anget sedikit gitu, enggak, emang beneran panas teman-teman. Cuman ya itu harus sabar, harus dibuka dulu biarin air yang dinginnya tuh keluar, baru sekitar 5 menitan airnya tuh jadi panas lagi. Di sini anak aku happy banget karena airnya juga hangat, tapi kita nggak begitu lama ya, karena berendam air panas juga kan nggak boleh terlalu lama ya teman-teman. Tadi tuh kita berendam kurang lebih sekitar 20 menit aja, kita langsung bilas dan mandi, dan ini kita mau prepare untuk makan malam. Di sini suami aku mau manasin dulu arangnya, jadi kita mau bakar-bakar daging, jagung, terus juga kebab ya, karena kita juga punya kebab. Pokoknya biar seru aja ya, kalau misalnya camping itu makan malam tuh kayak paling seru aja, karena suasananya mendukung, dingin-dingin terus malam, dan seru aja deh pokoknya teman-teman ya. Nah ini untuk temen bakarannya kita mau pakai mie ya. Nah karena anak aku tadi habis berendam itu mungkin jadi dia lapar banget. Nah ini aku dahuluin dulu anak aku bikinin mie buat dia pakai telur. Dan alhamdulillahnya langsung habis, karena mungkin juga dia kelaparan ya. Habis berendam gitu ya, pakai air anget enak, jadi badannya tuh relax, jadinya lapar deh. Nah ini aku biarin aja dia makan sendiri, sambil-sambil aku bantuin suami aku. Nah ini suami aku udah mulai untuk ngebakar-bakar karena si arangnya udah jadi ya, udah keluar apinya. Ini tinggal kita mau bakar-bakar yang mau kita masak hari ini. Sambil nungguin suami aku bakaran, aku mau nyiapin buat bikin bakwan.
Gak tahu nih bakwan sayurnya mau dimasak malam ini atau buat besok pagi. Yang penting aku bikin aja dulu ya sambil ngisi waktu. Nah ini suami aku lagi manggang dagingnya beserta dengan kebab ya. Ini kebab mozzarella yang udah jadi, yang udah frozen gitu. Dan ini dia makan malam kita. Ini aku makan mie ramen gitu, ramen pedes pakai kimchi karena kemarin juga aku beli kimchi ya, jadi sedep banget pokoknya. Dan anak aku habis makan mie tadi, habis dia makan marshmallow ya, dibakar gitu. Habis makan marshmallow nanti dia lanjut lagi makan jagung bakar, makan kebab dan segala macem ya. Alhamdulillah, mungkin karena cuacanya yang dingin dan juga habis berendam jadi bawaannya lapar terus kali ya. Nah ini tuh kita lumayan lama ya makan malam karena ya gini sambil bebakaran, pokoknya sambil ngobrol sambil yang lain-lain. Tadi juga anak aku lagi joget ya teman-teman. Dan kita beres tuh sekitar jam 8. Ini kita udah prepare untuk tidur jam 8 atau setengah 9 ya. Suami aku udah pakai sleeping bag karena emang dingin. Anak aku tadi udah aku gantiin baju karena bajunya kotor. Udah aku balurin pakai yang anget-anget. Jadi ya udah kita tinggal tidur deh. Aku rasa sekian dulu ya teman-teman video aku lanjut keesokan harinya di video selanjutnya. Wassalamualaikum.